أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, pengajian dalam rangka mengingat Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Pengajian yang membahas tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang disusun atau yang dipilih oleh Imam Nawawi, yang mana kesemua 42 hadis yang beliau pilih ini mempunyai kategori Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim, kalimat yang ringkas namun maknanya dalam. Dan bisa dikatakan Islam berporos pada 42 hadis ini, sehingga barang siapa yang mengilmui tentang 42 hadis ini, maka seakan-akan dia menguasai Islam secara global. Terperincinya ya kita lebih memperdalam lagi, tapi secara global ya kurang lebih sudah mewakili 42 hadis ini tentang gambaran tentang Islam. Kita menginjak pada hadis yang ke-9, yaitu mengerjakan perintah semampunya dan jangan banyak bertanya. Kita mulai an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Abu Hurairah ini adalah kunyah atau julukan, yang mana nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau punya julukan. Dalam menggembala kambing itu dia punya kucing kecil yang selalu nemaninya. Jadi selalu kalau pulang misalnya mau tidur itu ditaruh di atas pohon, nanti kalau pas siangnya mau gembala lagi diajak lagi, gitu terus pokoknya sampai dijuluki dengan bapaknya kucing atau Abu Hurairah. Dan beliau termasuk perawi yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Dengan Islamnya beliau cuma sebentar, cuma 3 tahun, tapi riwayat hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah termasuk banyak sekali, karena seringnya beliau bermulazamah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis yang beliau bawakan adalah hadis ini. Qala, berkata sapa Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kalian darinya maka jauhilah. Jadi apa yang tak larang jauhilah sejauh-jauhnya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah perintah itu semampunya. Jadi ada dua perbedaan. Apa yang aku larang dari kalian itu jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakan semampunya. Jadi ada mastato'. Nanti ketika mengerjakan itu ada semampunya, tapi kalau mengerjakan larangan ya tetap sejauh-jauhnya. Menjauhi larangan itu sejauh-jauhnya. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathrata masailihim wa ihtilafuhum ala anbiya'ihim. Sungguhnya kebanyakan rusaknya kaum-kaum sebelum kalian, Yahudi, Nasrani, dan kaum-kaum sebelumnya, kaum-kaumnya Nabi mulai dari Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain, itu sebab kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Banyak tanya tapi ketika dijawab enggak dikerjakan, menyelisihi
nabi mereka. Jadi hadis ini merupakan sebuah kaidah besar. Jadi kaidah bagaimana kita menjalankan larangan dan menjauhi larangan dan menjalankan perintah. Kemudian di akhir hadis Nabi mewanti-wanti agar umatnya tidak terjerumus dengan binasanya kaum-kaum sebelumnya, rusaknya kaum-kaum sebelum Islam ini, sebelum kaumnya Nabi Muhammad, yaitu dengan banyaknya pertanyaan mereka. Kalau bisa dikatakan ini kan ada, kalau Quran itu namanya ada asbabun nuzul. Ada asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat. Kalau di hadis itu namanya sababul wurud. Sababul wurudnya hadis ini adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu saat Nabi sedang khutbah. Faqala, maka Nabi bersabda, ayuhan nas, innallaha azza wa jalla qad farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah telah memerintahkan kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Wis, Nabi cuma ngomong gitu. Allah mewajibkan haji, maka kalian berhajilah. Nabi tidak memerinci ucapannya. Berarti kan anak kewajiban haji yo. Cukup lah. Kemudian faqala rajulun, tahu-tahu ada seorang laki-laki yang nanya, wahai ya Rasulullah, akulah amin ya Rasulullah, apakah haji itu wajib tiap tahun? Kalau dulu Islam itu cuman aja di Jazirah Arab, cuman Mekah yang saat itu ada orang yang beragama Islam itu paling cuman di Mekah, Madinah dan sekitarnya toh. Belum ada yang jauh-jauh saat itu. Maka ketika sahabat ini nanya, apa wajiban haji itu tiap tahun? Itu waktu itu mungkin ketika wajib tiap tahun ya masih mungkin, karena mereka cuman segelintir orang saat itu. Bahasa kata, maka Nabi diam, nggak jawab. Haji tiap tahun nopo pripun? Nabi diam. Kemudian rajul itu nanya lagi, apakah haji tiap tahun diwajibkan? Nabi diam lagi 2 kali. Sampai orang ini ngulang pertanyaan ini 3 kali. Apakah diwajibkan haji tiap tahun, Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung disekak oleh Nabi. Lau qultu na'am lawajabat. Seandainya saya mengatakan iya haji tiap tahun, maka haji tiap tahun menjadi wajib bagi kaum muslimin. Dan seandainya walamas tatotum, seandainya haji tiap tahun diwajibkan, kalian nggak akan mampu. Terus ini berarti termasuk salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah seakan-akan diberikan wahyu, seandainya haji tiap tahun itu dilaksanakan, diwajibkan bagi kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak akan mampu. Nah, kalau zaman dulu misalnya orang cuma dari Mekah, Madinah mungkin tiap tahun bisa, di Jazirah Arab sekitarnya tiap tahun bisa. Lah kalau sekarang coba bayangkan, kaum muslimin menyebar di seluruh penjuru dunia. Untuk haji saja mungkin di wilayah Solo ini ngantrinya berapa tahun sekarang? 30 tahun atau mungkin 35 tahun misalnya. Ya nggak mungkin, itu suatu kewajiban yang sangat memberatkan. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu menjawab ya, kita kelabakan pasti. Ya, alhamdulillah waktu itu Nabi tidak mengatakan demikian. Makanya Nabi diam. Apakah haji tiap tahun? Enggak. Maksudnya Nabi diam. Seandainya tiap tahun beneran diwajibkan, enggak akan mampu. Sedangkan saat ini aja sudah antrian segitu banyak, sampai 50 tahun bahkan. Daftar ijek cilik mungkin ya berangkatnya wis tuwek gitu. Makanya summa qala, kemudian Nabi berkata kepada orang tersebut, "Daruni ma taraktukum." Biarkanlah aku terhadap apa yang saya tinggalkan untuk kalian. Maksudnya apa yang saya katakan wis ojo mbok udik-udik meneh. Ketika saya mengatakan hajilah, sudah diem. Enggak usah ditambah-tambahin lagi. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sebenarnya karena
rusaknya umat-umat sebelum kalian itu karena sebab banyaknya pertanyaan mereka terhadap nabi mereka, tapi ketika dijawab malah nggak dilaksanakan. Itu yang membuat mereka binasa. Kalian jangan seperti itu. Ketika saya mengatakan haji ya sudah haji. Secara dohir ayat, secara dohir ucapan Nabi berhajilah ya sudah itu. Haji sekali ya boleh, 2 kali ya boleh, 5 kali ya boleh. Yang penting haji ya sudah cukup, nggak usah diperinci. Apakah tiap tahun atau 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali nggak usah ditanyakan. Fa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ketika saya perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Tapi ketika kalian tak larang, saya melarang pada kalian tentang sesuatu, maka jauhilah sejauh-jauhnya. Ini termasuk kaidah besar. Jadi ada 2 poin tadi. Ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan juga wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jadi ketika kita mengerjakan, ada perintah Nabi, Nabi melarang sesuatu dengan larangan itu baik dari Al-Quran maupun dari ucapannya Nabi. Al-Quran itu adalah sabdanya firman Allah yang melalui ucapannya Nabi juga. Ada juga larangan-larangan yang tidak diturunkan melalui Al-Quran tapi dengan sabdanya Nabi. Pokoknya dari Al-Quran dan Sunnah, ketika larangan itu ada, maka jauhilah sejauh-jauhnya. Jadi ini tidak kok cuman kita disuruh untuk tidak mengerjakan, tapi betul-betul menjauhi sejauh-jauhnya. Termasuk di sini satu daroid, kita menutup celah untuk sesuatu hal, segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kita dalam perbuatan larangan itu juga dijauhi. Contoh misalnya Allah melarang hambanya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati zina, jangan kalian mendekati zina, karena zina itu sejelek-jeleknya jalan. Jadi ketika Allah melarang untuk tidak berzina, maka segala hal, sesuatu yang bisa mengantarkan pada perbuatan zina itu juga dilarang semua. Mulai dari awalnya memandang, bahkan Allah melarang memberikan perintah secara khusus, kullil mu'minina yagudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang iman laki-laki agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga farji-farji mereka. Wa kullil mu'minati yaguddna min absarihinna wa yahfadna furujahum. Dan katakanlah pada orang iman perempuan juga menundukkan pandangan mereka dan juga menjaga farji mereka. Karena awal dari perzinahan itu datangnya dari mana? Pandangan, dari pandang memandang. Makanya perintahnya Allah adalah bagaimana kita menundukkan pandangan. Ketika di situ ada pandangan yang bisa mengantarkan kita pada syahwat, dilarang. Makanya ketika kaum mukminin, seorang yang imannya kuat, ketika dia memandang misalnya lawan jenis dengan yang tidak menutup aurat, dia harus menundukkan pandangan. Jangan kok dipentelengi terus. Nah, ini nggak boleh. Tidak boleh. Hah? Jangan. Jangan. Yang diampuni itu pandangan pertama. Tapi pandangan pertama disuek-sueknya ya nggak boleh. Sama, itu berawal dari pandangan. Hal-hal yang mengarahkan pada perzinahan itu semuanya dilarang. Berdekatan, berkhalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ada larangan khusus. Wala la tahluwanna rajulun bimra'atin illa ma'a dzi mahramin. Tidak boleh laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan kecuali dengan mahramnya. Ada yang menemani. Kalau enggak ada, malah justru nanti setan yang menemani. Seperti halnya sabda Rasulullah, ala la lahiwanna rajulun bimra'atin illa kana tsalitsahuma asyaiton. Jika ada seorang laki-laki dan perempuan yang itu berduaan, dia menyendiri di situ, maka yang menemani adalah setan. Itu jelas. Makanya segala perbuatan-perbuatan yang mendekati pada zina itu dilarang semuanya. Makanya kalau kaidah kita menjauhi larangan itu sejauh-jauhnya. Semua hal yang mengantarkan kepada larangan itu juga dilarang. Syadud darah. Misalnya jangan
ada larangan untuk syirik, tidak boleh syirik kepada Allah. Maka semua wasilah-wasilah atau hal yang bisa mendekatkan kepada syirik dilarang. Tidak boleh misalnya kuburan dikasih nama, misalnya dikasih nama, dikasih lampu, ditinggikan bangunannya, kemudian sehingga bisa mengantarkan orang menyembah kepada penghuni kubur. Jadi seperti itu. Semua hal yang dilarang, maka yang mengantarkan kepada larangan itu juga dilarang. Ini kaidahnya menjauhi sejauh-jauhnya. Namanya syaddud darai. Tapi kalau menjalankan perintah itu semampunya. Jadi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Maka jika aku perintahkan pada kalian dengan sebuah perintah, kerjakanlah semampu kalian. Seperti halnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kalian. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan perintah tersebut. Jadi mengerjakan perintah itu semaksimal mungkin, tapi jika tidak bisa melakukan itu enggak dosa. Beda ya. Yang dua tadi, kalau menjauhi larangan itu harus dijauhi sejauh-jauhnya dan tidak ada kalimat jauhilah larangan semampu kalian. Enak bener kalau gitu. Aku kalau ada semampu kalian ya kita seenaknya nanti. Kita jauhi larangan sejauh-jauhnya, adapun kita menjalankan perintah itu semampu kita. Nah, misalnya orang yang memang di situ nggak punya kemampuan, orangnya yang miskin misalnya, dia rezekinya pas-pasan, dia pengen bantu orang bener-bener, tapi karena kemampuannya tidak punya, ya dia membantu semampunya aja, nggak masalah, nggak harus dengan nominal yang besar. Misalnya masjid ini membutuhkan kan mau direnov ini, kan butuh dana yang banyak, ya sekiranya mampu ya kita infak dengan harta kita. Kalau nggak mampu ya mau gimana lagi? Memenuhi kebutuhan hari aja agak pas-pasan gitu. Yo pas pengen ini ada, pas pengen itu ada. Bukan itu. Itu contoh semampunya. Misalnya contoh lain dalam mengerjakan sholat misalnya. Sholat itu kan perintahnya jelas. Sholat kok iman gitu. Sholatlah kalian dengan berdiri. Fa illam yastati faqaidan. Enggak mampu ya duduk. Fa illam yastati fa'ala jambin. Enggak mampu ya berbaring. Enggak mampu berbaring ya disolatkan wis to, rampung. Enggak mampu berbaring mau gimana lagi? Dia berarti ya nanti di depan imam posisinya. Itu seperti itu, kerjakan sakpol kemampuan kita, semampu kita. Ini untuk sholat wajib, adapun untuk sholat sunnah boleh. Kalau untuk sholat sunnah kita berdiri atau kita duduk juga boleh misalnya. Tapi pahalanya separuhnya orang yang berdiri. Misalnya sholat tarawih yang imamnya panjang gitu. Misalnya kita capek berdiri ya duduk nggak masalah. Ini untuk sholat yang hal-hal yang wajib seperti itu. Jadi perintah itu dikerjakan semampunya. Jadi dua kaidah besar ini adalah yang menjadi poin daripada hadis ini. Apa yang dilarang kita jauhi jauh-jauhnya, dan apa yang diperintahkan kerjakan semampunya. Nah, ini ada perbincangan unik di antara para ulama ini. Mana yang lebih utama ini? Menjauhi larangan atau mengerjakan perintah? Padahal dua-duanya sama penting, dua-duanya sama pentingnya. Tapi para ulama bahkan membahas masalah ini. Kira-kira antara menjauhi larangan dengan menjalankan perintah ini lebih utama yang mana? Ini kalau ditinjau ada dua sisi tinjauan. Kalau ditinjau dari mudahnya kita mengerjakan atau tidaknya, ini sebagian ulama mengklasifikasikan bahwasanya meninggalkan larangan itu lebih mudah, karena meninggalkan larangan itu guru misalnya, kowe aja mangan daging babi misalnya. Kita udah cukup nggak makan aja sudah berpahala, gitu. Beda dengan kamu sholatlah. Nah, kalau sholat itu berarti dia harus melakukan pengorbanan badan untuk melakukan sesuatu. Berarti kan lebih mudah mana? Lebih mudah meninggalkan larangan.
Ini secara umum seperti itu. Bahkan perintahnya Nabi kan, apa yang aku larang untuk kalian tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakan semampunya. Seakan-akan meninggalkan larangan itu perkara yang mudah. Gini betul. Itu lebih mudah seperti itu. Tapi ini tidak bisa secara mutlak dilihat seperti itu. Karena bisa jadi ada kasus-kasus tertentu yang ternyata meninggalkan larangan itu cobaannya berat. Karena situasi-situasi tertentu. Contoh misalnya, kita mungkin cinta dengan orang-orang terdekat kita. Kita sangat cinta dengan istri kita, sangat cinta dengan anak-anak kita, sangat cinta dengan orang tua kita. Ketika mereka ada salah satu di antara mereka tahu-tahu meninggal, itu mungkin ya manusiawi jika kita sedih dan sampai benar-benar sedih. Lah, kesedihan ini untuk benar-benar untuk kan ada larangan khusus, tidak boleh meratapi orang yang meninggal. Ini sebuah cobaan yang berat bagi orang yang hatinya enggak lemah. Mungkin dia sangat tergantung dengan orang yang meninggal itu, sehingga untuk betul-betul tidak meratapi mayitnya ini itu susah. Dia harus mungkin betul-betul sampai dia sedih sampai meratapi. Itu ya berarti untuk tidak meratapi kematian itu suatu hal yang sangat susah dilakukan. Ini jadi tidak semua meninggalkan larangan itu mudah. Itu tadi contohnya. Atau misalnya seseorang yang diuji dengan diamanahi harta kekayaan yang banyak. Misalnya mengelola harta misalnya. Diamanahi untuk menjadi bendahara atau menjadi apalah, dia megang uang banyak. Itu padahal ada larangan untuk tidak mengambil harta tanpa hak. Orang yang punya di hadapan seperti itu, nyekel duit akeh, umpama dhek nyelemut lho, nek sing ngerti misalnya. Dia untuk meninggalkan larangan itu adalah suatu hal yang berat. Karena apa? Ada situasi yang ada situasi yang menggoda. Makanya tidak semua meninggalkan larangan itu lebih mudah. Atau mungkin seseorang yang punya berduaan dengan wanita yang digoda dengan wanita yang sangat cantik dan enggak ada orang tahu misalnya. Dia harus, dan syahwatnya sudah memuncak. Maka untuk meninggalkan tidak berzina itu suatu hal yang sangat dilakukan. Dia harus betul-betul ngeri. Seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana beliau dicoba dengan cobaan itu yang luar biasa. Di hadapan seorang wanita yang sangat cantik, diakui, kecantikannya diakui oleh seluruh negeri. Pintu kamarnya ditutup, gak ada orang yang tahu. Dan waktu itu Nabi Yusuf masih keadaan sangat muda. Dan syahwatnya juga memuncak. Maka Nabi Yusuf bisa selamat dari perzinahan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula an ra'ahu burhana rabbi, seandainya Allah tidak menunjukkan pada Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf akan terjerumus ke dalam perzinahan. Padahal itu godaannya yang sangat berat di depan mata. Makanya tidak semua meninggalkan larangan itu gampang. Karena itu tadi ada beberapa situasi-situasi yang seandainya itu dilakukan ya itu mudah. Makanya di sini kalau normalnya meninggalkan larangan itu kan harusnya lebih mudah kalau kita pikir dengan logika yang mudah. Wong ade ora ngopo-ngopo tok. Kita cuma enggak melakukan itu aja. Itu lebih mudah daripada kita harus melakukan sesuatu. Ngene mboten. Tapi ternyata ada beberapa kasus yang memang di situ meninggalkan larangan itu berat. Nah, dan disitulah nilai pahalanya. Jadi kemudian ada kondisi yang kedua. Kondisi dilihat dari amal tersebut, zat amal tersebut. Kalau dilihat dari zatnya itu kan maksudah lidzati. Jadi sebuah amalan perintah itu dimaksudkan untuk dikerjakan. Seseorang mengerjakan sholat, berarti kan dia harus melakukan sesuatu yang diperintahkan. Dia harus bergerak, dia harus wudu, dia harus
betul-betul melakukan bergerak. Itu kalau dilihat dari tinjauan amalan tersebut, maka mengerjakan perintah itu lebih utama daripada meninggalkan larangan. Jadi ini ditinjau dari zat amal tersebut. Jadi mengerjakan amalan itu lebih utama, lebih tinggi pahalanya daripada meninggalkan larangannya. Makanya ada mastata'tum itu tadi, kerjakan semampunya. Kemudian ada hal lain yang di situ disepakati oleh para ulama. Makanya kaidah besar dalam hadis ini adalah dua: meninggalkan larangan dan juga mengerjakan perintah. Mana yang lebih utama? Dua-duanya utama. Sebagian ulama menganggap bahwasanya kalau dilihat dari kondisi itu lebih besar pahalanya meninggalkan larangan. Ada yang mengatakan lebih besar untuk mengerjakan perintah. Tapi dua-duanya ini wajib untuk dilakukan. Ada kaidah besar juga yang disepakati oleh para ulama, yaitu yang pertama itu la harama ma'ad darurah. Tidak ada keharaman yang di situ disertai dengan keadaan darurat. Jadi ketika ada larangan, ada keharaman, tapi ternyata dia mengalami sebuah keadaan kondisi darurat, maka keharaman itu boleh dikerjakan. Dalam surat Al-Maidah, "Famaniturra fi mahmasatin ghairi mutajanifin li'itsm fa innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang terdesak karena kelaparan dan tidak bertujuan untuk bermaksiat, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi benar-benar kepepet, nggak ada makanan lain selain makanan haram, dan seandainya dia tidak makan maka dia mendapatkan mudarat, entah mati atau lemes tenan gitu. Maka dia boleh memakan dengan makanan yang haram. Namun kondisi itu hanya boleh dikerjakan dengan dua syarat. Jadi para ulama juga mensyaratkan boleh darurat itu ada aturannya misalnya. Boleh kita memakan sesuatu yang haram, yang penting syaratnya dua syarat ini terpenuhi. Syarat yang pertama itu tidak ada alternatif selain yang haram itu. Kita dipajang di tengah padang pasir, kehausan, kelaparan betul. Seandainya nanti kita tidak makan, sebentar lagi akan mati, lemes tenan, benar-benar lemes. Rong dino ramangan, benar-benar kita kehabisan bekal. Tahu-tahu ada celeng lewat. Ya, nggak ada pilihan lain kecuali dia harus ditangkap dan kita makan. Entah dia mau mendapatkan hewan yang haram, entah dia anjing atau babi atau mungkin bangkai, sekalipun enaknya bangkai, ya wis, mau gimana lagi. Syarat yang kedua, dengan menerjang keharaman tersebut, tujuannya benar-benar akan terwujud. Yaitu daruratnya bisa hilang. Kalau dia makan itu benar-benar laparnya hilang dan bisa mengatasi daruratnya. Jadi ramangan itu mati tenan itu. Benar-benar darurat itu. Baru boleh menerjang keharaman-keharaman. Nek gur, wah mumpung nang alas ora enek wong gitu. Enek babi, kapan neh mangan babi gitu. Itu enggak, bukan. Itu kita mungkin ya kondisi seperti itu kalau kita bayangkan di masa sekarang ini kayaknya susah. Nah, sekarang kita di Jawa aja misalnya. Kita jalan ke sini sampai Jogja itu cara dihitung warung mangane nek piro. Apa ya mungkin kita menjumpai keadaan seperti kayaknya enggak mungkin. Kecuali kalau di tengah hutan baru ya. Nah, kalau kita di sini kayaknya untuk mengalami masa-masa kayak gini kayaknya enggak mungkin. Paling radidit gitu. Ya sesuaikan budget. Tapi nek sampai benar-benar nek ramangan iso mati ya itu kayaknya susah. Tapi kalau seandainya kita benar-benar menjumpai keadaan seperti itu, enggak ada makan lain kecuali itu yang haram, ya sudah. Itu pun juga enggak boleh sampai kenyang betul. Diwaraki tenan. Terus ada juga yang nanya, nah bagaimana apakah boleh kalau misalnya kita mendapati makanan haram ini kita bawa sebagai bekal, kita makan seadanya, nanti kita bawa bekal. Itu juga tergantung kondisi. Kalau memang perjalanannya betul-betul masih jauh dan diperkirakan nggak ada apa-apa ya bawa nggak apa-apa, diwaraki sisan nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya tapi ini sebenarnya udah deket, misalnya satu kampung, kalau saya jalan sehari lagi
itu ada perkampungan misalnya ya, maka secukupnya yang sekiranya sampai sana. Tidak boleh bawa bekal yang sampai berlebihan. Kalau itu makanan yang haram. Terus misalnya kehausan dengan kehausan yang sangat haus. Ini juga ada yang bertanya gitu. Terus kalau misalnya nggak ada minuman, kalau dia nggak minum itu betul-betul lemes, gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain, dan adanya cuman khomer itu khomer, benar-benar khomer ya, khomer murni, bukan yang alkohol atau lain-lain. Ini khomer murni, jadi ciu dan lain sebagainya itu. Adanya cuman itu, bolehkah kita minum itu? Itu juga dibahas oleh para ulama, karena menurut para ulama khomer itu justru tidak bisa, syarat kedua nggak terpenuhi. Seandainya nggak ada minuman lain selain khomer, adanya cuma khomer, umpama diminum pun juga tidak bisa menghilangkan haus, maka ini juga tidak boleh. Tidak boleh. Misalnya adanya air yang najis ya, mungkin masih boleh, karena mungkin seandainya air najis itu bisa menghilangkan kehausan, itu bisa. Tapi kalau khomer itu nggak ngobati haus, malah tambah ngelak malah. Ini kalau yang seperti ini hukumnya tidak boleh. Terus ada beberapa pertanyaan misalnya, itu yang masalah haram tadi ya. Kita tidak ada keharaman besar kalau memang keadaannya darurat. Kalau memang darurat boleh menerjang yang haram bisa menjadi halal. Tapi kalau misalnya bagaimana kita berobat dengan obat yang haram? Ini pertanyaan ini bisa di breakdown gitu. Jadi kondisi pertama, kalau yang dijadikan obat itu adalah khomer murni, yang minuman beralkohol lah, misalnya ciu dan lain sebagainya, itu benar-benar khomer murni, itu ulama sepakat ijma itu haram, karena ada nas khusus Nabi melarangnya. Jadi ketika Nabi ditanya bolehkah berobat dengan khomer, maka Nabi menjawab innahu laisa bidawa walakinnahu da. Khomer itu bukan obat, tapi dia adalah sumber penyakit. Malahan meskipun tujuannya baik, biar menghangatkan badan. Kalau kita pasti ada manfaat dari khomer, itu ada menghangatkan badan, melancarkan sirkulasi darah, itu ada manfaatnya. Tapi Nabi melarangnya. Jadi kalau obatnya dengan menggunakan khomer murni itu dilarang semakat. Adapun kondisi kedua, jika yang dijadikan obat itu selain khomer, misalnya barang-barang yang haram atau sesuatu yang najis, ini ulama berselisih pendapat. Ada yang ulama pendapat yang haram secara mutlak, tetap semua hal yang haram itu tetap hukumnya haram. Itu pendapat dari madhab Hambali dan madhab Maliki, karena mereka menggunakan hadis Nabi, innallaha anzala wad dawa. Allah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Jadi wa ja'ala likulli da'in dawa. Setiap kali Allah menciptakan penyakit pasti ada obatnya. Makanya kemudian Nabi berpesan fatadawau wala tadawau biharam. Maka kalian berobatlah ketika kalian sakit, maka kalian berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram. Sehingga betul-betul ulama itu dari madhab Hambali dan Malik itu mutlak haram, meskipun itu menggunakan selain dalam keadaan darurat atau tidak, tetap semuanya haram. Kemudian ada beberapa ulama, mungkin ulama kontemporer, yang berpendapat bahwasanya jika terpenuhi dua syarat, maka boleh. Misalnya tidak ada obat yang lain kecuali dengan obat ini. Seperti halnya misalnya ketika masa corona kemarin itu tidak ada obat kecuali dengan yang haram. Misalnya. Ya mau gimana lagi? Karena belum ada obat vaksin dengan menggunakan enzim yang haram. Dan saat itu belum ditemukan obat yang lain sebagai alternatifnya, maka hal itu boleh. Atau misalnya
seperti halnya vaksin yang meningitis gitu. Itu kan ada menggunakan enzim babinya misalnya. Itu juga ya kalau memang nggak ada obat yang lain itu boleh. Tapi tetap sebisa mungkin, kalau ini kan berarti kan pendapat yang kedua ini agak rodok bahaya ini. Kalau mau aman ya sudah, jangan pakai berobat dengan obat yang haram. Nah, orang kepepet temen, misalnya harap umroh, mau umroh sama haji itu harus vaksin meningitis misalnya. Kalau zaman dulu sebelum corona itu harus vaksin meningitis dan harus, kalau nggak gitu ya raiso mangkat tenan, ya sudah, mau nggak mau kita harus melakukan. Ini darurat. Ini contoh seperti itu. Jadi berobat yang haram, kalau pakai itu unsurnya khamr sama sekali nggak boleh. Kalau selain khamr itu ada yang memang beberapa, kebanyakan ulama yang tegas tetap haram hukumnya. Ada yang agak misalnya agak sedikit ringan, yus oleh nek memang nggak ono tenan, tidak ada, betul-betul nggak ada yang lain, dan dengan dia menerjemahkan haram itu daruratnya hilang, itu silahkan. Itu seperti halnya pendapat yang di mazhab Hanafi dan juga mazhab Syafi'i seperti itu. Itu kaidah yang pertama tadi. Tidak ada la haram ma'ad darurah, tidak ada yang haram ketika keadaan darurat, dan darurat itu betul-betul di ambang batas antara ya itu tadi, kematian. Nek orang ini betul-betul ada darurat, ada mudarat yang akan timbul. Nek orang ini apa gur pengen icip-icip ya enggak boleh, jangan. Kemudian kaidah yang kedua, la wajibah ma'al ajiz, tidak ada kewajiban jika enggak punya kemampuan. Kan kita diperintahkan untuk mengerjakan perintah. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan untuk menjalankan perintah itu, maka hukumnya tidak apa-apa. Contohnya haji, kewajiban fahuju hajiyo. Ya kalau memang betul-betul kita nggak mampu untuk biayanya haji ya, maka meskipun itu rukun Islam, maka rukun itu bisa menjadi gugur karena kita tidak mampu. Itu pengecualian karena nggak mampu. Meskipun itu wajib masuk dalam rukun Islam, kalau itu diingkari, hilang, membahayakan Islam seseorang. Tapi betul-betul kita nggak mampu, mau gimana lagi? Padahal haji itu hukumnya wajib. Kecuali kalau misalnya dia nggak mampu daftar haji, mungkin daftar berapa? 25 juta ya. Daftar kursi ra mampu, tapi tiap angger aku kandidat, tapi ternyata dia tiap punya uang itu tuku lemah sampai cara di asetnya itu dihitung mungkin 500 miliar atau mungkin ratusan juta, tapi dia untuk daftar haji nggak mampu, lah itu bahaya seperti ini. Dia berarti aslinya mampu tapi dia nggak mau, beda loh. Beda. Makanya untuk sesuatu yang mampu dikerjakan ya harus dikerjakan. Contoh misalnya orang yang sakit nggak mampu puasa, ya mau gimana lagi? Ada ada rukhsah mengganti di lain hari. Nggak mampu sholat berdiri ya sholat duduk, nggak mampu sholat duduk ya dengan berbaring seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban yang wajib mutlak kalau memang tidak mampu untuk dilakukan. Ini kaidah besarnya tadi, tidak ada larangan ketika dia menjumpai darurat. Yang kedua, tidak ada kewajiban kalau memang dia tidak mampu. Jadi tidak boleh kita memaksakan, misalnya ini karena kita butuh biaya terus dijatah tiap-tiap rumah harus bayar sekian untuk bangun masjid misalnya. Ini nggak boleh. Karena tiap kemampuan tiap orang beda. Paham ya? Jadi seperti itu. Jadi ini adalah kaidah besar bagaimana kita memahami, menjauhi larangan dan menjalankan perintah. Adapun yang hadis yang terakhir nanti insya Allah kita jelaskan di pertemuan berikutnya, karena ya lumayan juga penjelasannya, nanti takutnya kemalaman. Insya Allah itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini.
Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.